Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kok lemes sekali ya. Tapi kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya siapa? Mbak Fariska, Bu. Ya, Fariska tolong ya dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu absen sekalian ya. Ya, Bu. Fariska, Hadir, Bu. Mita, Hadir Bu. Esa, Sakit. Bu. sakit apa? Demam. Ada suratnya? Ada, Bu. Iya. Baik. Kok kayak kelihatannya sudah lemas sekali ya? Ya Bu. Kita nyanyi dulu aja deh. Ibu ada lagu layang-layang. Semuanya tahu ya? Tahu, Bu. Kita nyanyi dulu. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raup dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, setelah menyanyi lagu tadi, kalian pernah nggak sih bikin layang-layang seperti yang dinyanyikan tadi? Pernah Bu. Alat bahannya apa saja tadi kira-kira? Bambu. Iya, betul. Gunting. Betul. Tali. Iya, betul. Nah, banyak sekali ya. Tadi juga dalam lagunya itu ada langkah-langkahnya cara pembuatan layang-layang. Nah, ketika lagu tersebut kita tulis dalam bentuk teks, itu bisa kita sebut sebagai teks prosedur. Nah, jadi apa itu teks prosedur anak-anak? Teks prosedur adalah teks yang berisi urutan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu, Bu. Ya, betul sekali. Nah, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, teks ini biasanya itu digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan juga sistematis agar pembaca itu bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Contohnya lagu tadi. Nah, itu kan langkah-langkahnya berurutan ya, mulai dari ku potong bambu, terus dengan kemudian diikat seperti itu. Nah, kapan sih kita menggunakan teks prosedur? Nah, kita bisa menggunakan teks prosedur untuk pertama yaitu membuat sesuatu. Contohnya membuat mie instan. Apalagi membuat apa? Membuat Teh, telur Bu. dadar. Iya, betul sekali. Nah, yang kedua, kapan kita menggunakan teks prosedur yaitu ketika akan melakukan suatu kegiatan. Contohnya menyetrika, mencuci, betul sekali. Nah, dan yang ketiga, kapan kita menggunakannya yaitu ketika kita akan menggunakan suatu alat. Contohnya ketika kita akan menggunakan kompor, cara menyalakannya seperti apa itu bisa dengan teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur ada 4 ya anak-anak. Yang pertama berisi langkah-langkah yang berurutan. Nah, oleh karena itu teks prosedur itu harus menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk agar langkah-langkahnya itu berurutan. Contohnya kata kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Ciri teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa anak-anak?
Contohnya adalah masukkan garam secukupnya, Bu. Ya, betul sekali. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Contohnya memotong, terus apa lagi? Mengaduk. Ya, betul. Dan ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, atau cara. Contohnya adalah apa anak-anak? Rebus telur selama 5-7 menit. Ya, betul sekali, pintar. Nah, kemudian ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 5. Yang pertama ada apa anak-anak? Judul, Betul. Terus? tujuan, Terus? alat dan bahan, Betul. langkah-langkah, Betul. Dan yang terakhir? penutup. Betul. Nah, dari struktur yang pertama itu ada judul. Nah, dari judul pembaca itu sudah tahu apa yang akan dibuat. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Struktur yang ketiga ada bahan dan alat. Itu berisi bahan apa saja, alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan suatu kegiatan. Dan yang keempat, strukturnya yaitu langkah-langkah, berisi langkah-langkah atau urutan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Dan yang terakhir adalah penutup, itu berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, dan juga tips-tips tambahan. Nah, ini ada contoh teks prosedur cara menyeduh teh hangat. Silahkan dibaca Mbak Fariska. Ya. Tujuan membuat teh hangat untuk dinikmati. Bahan dan alat: 1 kantong teh celup, air panas 250 ml, gelas atau cangkir, dan terakhir adalah sendok. Langkah-langkahnya: yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. Yang kedua, masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. Yang keempat, diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. Yang kelima, tambahkan gula sesuai selera jika diinginkan, lalu aduk hingga merata. Nah, terima kasih Mbak Fariska. Nah, jadi contohnya ini adalah judulnya apa? Cara menyeduh teh hangat. Tujuannya sudah ada tadi dibaca sama Mbak Fariska, alat bahan dan langkah-langkahnya. Nah, teks prosedur itu mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan dalam memahami dan mengikuti suatu proses. Yang kedua, menjamin proses yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan. Contohnya tadi seperti membuat teh, tujuannya itu ya jadi teh itu. Nah, yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan. Nah, sudah. Mari kita mencoba. Nah, Ibu sudah siapkan kartu bergambar. Nah, Ibu sudah siapkan 4 kartu bergambar. Ini ada 4 ya, ada es buah, ada pisang coklat, ada klepon, dan juga ada slime. Nah, kalian sudah pernah membuat keempat ini? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nah, silakan kalian bagi menjadi 4 kelompok ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah, nanti setiap kelompok akan Ibu bagi satu-satu. Nanti kalian tempel gambarnya di sini. Terus ini nanti kalian kerjakan mulai dari judul, tujuan, alat bahan, dan juga langkah-langkahnya ya. Ibu. Ini Ibu bagi ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
kelompok 1 tadi dapat apa? Slime, Bu. Slime. Ini Iya. sudah ada kesulitan nggak? Ada, Bu. Apa? Apakah membuat slime itu juga memerlukan sabun, Bu? Iya. Kamu biasanya buat ada sabunnya tidak? Oh iya, saya lupa, Bu. Ada ya? Iya, Bu. Baik, sudah. Sudah, Bu. Waktunya sudah selesai ya, sudah 20 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ayo kita mulai dari kelompok 1 ya yang maju. Silakan. Iya, Bu. Silakan dimulai presentasinya. Iya, di sini saya mewakili kelompok 1, jadi saya mendapatkan slime. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat slime. Cara membuat slime dari lem. Tujuannya adalah slime adalah mainan kenyal yang bisa ditarik, ditekan, dan dibentuk sesuka hati. Kita bisa membuat slime sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Alat dan bahannya yaitu lem cair putih sekitar 3 sendok makan, sabun cair sekitar 2 sendok makan, air hangat sedikit saja, wadah atau mangkuk kecil, sendok untuk mengaduk, dan pewarna makanan jika slime-nya ingin berwarna. Dan langkah-langkahnya adalah: pertama, siapkan semua bahan di atas meja. Kedua, tuangkan lem cair ke dalam wadah. Ketiga, tambahkan sabun cair ke dalam lem. Keempat, aduk campuran lem dan sabun dengan sendok hingga tercampur rata. Kelima, tambahkan sedikit air hangat lalu aduk kembali. Keenam, jika ingin berwarna, teteskan pewarna makanan lalu aduk lagi. Ketujuh, setelah adonan terasa kenyal dan tidak lengket di tangan, slime siap untuk dimainkan. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Slime buatan sendiri ini aman dan menyenangkan untuk dimainkan. Jangan lupa cuci tangan setelah bermain dan simpan slime di wadah tertutup agar tidak kering. Selamat mencoba. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Dan kembali ke tempat. Baik, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini ya. Nah, apa yang kalian pelajari dari teks prosedur hari ini? Apa saja? Struktur teks prosedur, Bu. Ya, apa saja tadi strukturnya? Ada judul, Betul. tujuan, Ya. alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup, Bu. Betul sekali. Nah, ciri dari teks prosedur tadi apa saja? Cirinya ada langkah-langkah yang berurutan, Ya. menggunakan kalimat perintah, Betul. menggunakan kata kerja aktif, Betul. menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, Ya. tempat, atau cara, Bu. Betul sekali. Nah, teks prosedur tadi apa? Teks yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Betul sekali. Jadi kalian sudah paham ya, makin paham dengan teks prosedur. Nah, silakan kalian tulis ya. Ibu mau memberi kalian PR. Baik, Bu. Kan tadi sudah buat teks prosedurnya ya. Tadi ada yang buat slime, ada yang membuat es buah, ada yang buat klepon, ada yang membuat apa tadi satunya? Pisang coklat. Nah, kalian tugasnya adalah membuat video yang memperlihatkan kalian itu sedang menjalankan prosedur tadi. Contohnya, tadi kan ada yang dapat cara membuat slime ya tadi kelompok 1 ya. Iya, Nah, Bu. kalian buat video, kalian buat slime, lagi buat slime. Jadi itu ya tugasnya ya. Iya, Nah, Bu. jangan lupa juga kalian harus mempelajari materi berikutnya. Apa materi berikutnya? Betul, teks narasi ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Oh iya, kita belum berdoa ya. Silakan berdoa dulu, ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya sudah dipimpin berdoa. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Kita bertemu di minggu selanjutnya. Nah, itu saja. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.